Akses. Mau kapan? Pak Didi. Duduk ini kok. Iya. Kapan lagi di toiletan lagi. Ini ada yang belum sarapan nih. Semuanya Pak. Respon dulu dah. Minta mentahannya aja. Hasil Pak. Mari Pak. Rekan-rekan wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada hari ini Selasa tanggal 21 November 2023 telah dilaksanakan rapat tingkat menteri. Blended, ada yang ikut secara langsung, yaitu Bapak Kepala BNPB dan juga dari wakil-wakil dari kementerian terkait. Ini ada Pak Dirjen Peternakan, ada Pak Deputi Kemenko PMK, ada Kementerian Dirjen Kementerian Luar Negeri. Ada 3 isu yang kita rapatkan sekaligus karena ini terkait dengan tugas kewenangan dari BNPB. Yang pertama yaitu penanganan rabies, penyakit rabies khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian yang kedua, rencana pengiriman bantuan kemanusiaan bencana gempa bumi di Afghanistan. Kemudian yang ketiga yaitu usulan perubahan dana stimulan untuk korban bencana. Yang pertama, penanganan darurat rabies di Provinsi NTT. Situasi terkini sampai dengan tanggal 15 November 2023, Dinas Kesehatan telah melaporkan, Dinas Kesehatan NTT maksudnya, telah melaporkan ke Kemenkes terjadi 1.823 kasus gigitan hewan penular rabies di Kabupaten TTS, Timur Selatan, dan TTU, Timur Utara, yang menyebabkan 11 orang korban jiwa. Kemudian hasil RTM, BNPB segera menetapkan status penanggulangan bencana dalam keadaan tertentu sebagai dasar penanganan kejadian luar biasa dan darurat rabies di Provinsi NTT. BNPB segera membentuk Satgas Terpadu penanganan darurat rabies di NTT atas permohonan Gubernur NTT. BNPB menggunakan dana siap pakai untuk mendukung operasional Satgas penanganan dan penanganan rabies termasuk penambahan vaksin dan peralatan yang dibutuhkan untuk vaksinasi rabies. Kemudian B, rencana pengiriman bantuan kemanusiaan bencana gempa di Afghanistan. Pertama, situasi terkini ada sebanyak 1.480 orang meninggal, 1.950 orang luka-luka, serta 43.000 orang terdampak langsung akibat gempa. Sekitar 114.000 orang diantaranya membutuhkan bantuan kedaruratan. Dan hasil rapat tadi, A, pengiriman bantuan kemanusiaan bernilai strategis bagi Indonesia untuk menunjukkan komitmen kemanusiaan dan citra baik di mata internasional. Hal itu juga sebagai soft diplomasi Indonesia ke negara-negara Asia Tengah, khususnya negara Afghanistan. Kemudian B, pengiriman bantuan kemanusiaan akan dilakukan melalui BNPB dan dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang ada di lapangan, dan ini sudah kita koordinasikan antara Kementerian Luar Negeri, kemudian dari BNPB dan Kementerian Kesehatan mengenai apa saja yang dibutuhkan untuk mereka yang terdampak korban bencana. Kemudian pengurian bantuan kemanusiaan nanti akan juga melibatkan pihak-pihak instansi lain, termasuk TNI, Polri, dan kementerian-kementerian terkait, plus dari partisipasi masyarakat, dari organisasi-organisasi filantropi, organisasi sosial kemasyarakatan maupun pribadi-pribadi.
Kemudian pengiriman tim kemanusiaan agar mempertimbangkan posisi buruh masih di Indonesia, mengingat saat ini Indonesia hanya membuka kantor kuasa usaha ad interim di Afghanistan. Skema pembiayaan bantuan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian kebutuhan mendesak yang teridentifikasi saat ini adalah emergency shelter dan non-food items termasuk blankets dan hygiene kits. Pihak ketiga sebagai lembaga penyalur bantuan bisa melalui UN-OCHA atau Pakistan Red Cross. Afghanistan Red Cross. Melalui Afghanistan Red Cross. Kemudian TNI Polri nanti akan mengkoordinasikan juga bantuan yang telah menyiapkan fasilitas alutsista serta personil dan menunggu arah dari Bapak Presiden. Saya kira itu. Oh ini, ya. Untuk perubahan pembiayaan, jadi berdasarkan pengalaman dari bencana di Cianjur, memperhatikan waktu itu arahan dari Bapak Presiden, maka akan ada perubahan bantuan stimulan dari yang nanti akan dikeluarkan dari dana siap pakai BNPB itu untuk rumah rusak berat yang semula itu nilainya 50 juta nanti akan dinaikkan menjadi 60 juta. Kemudian untuk yang rusak sedang dari 25 juta naik menjadi 30 juta, sedangkan yang rusak ringan dari 10 juta menjadi 15 juta. Nah, untuk implementasinya nanti akan dikeluarkan peraturan dari Kepala BNPB. Saya kira itu. Jadi bukan Afghanistan Red Cross, tapi International Federation Red Cross. Ya. Enggak. Tadi kalau saya kira itu kalau kemudian yang perubahan kenaikan dana untuk pembangunan stimulan. Iya. Dana stimulan itu nanti Pak Kepala BNPB sabar. Terima kasih Bapak Menko. Jadi yang pertama untuk barang-barang yang disiapkan dikirim ke Afghanistan, jadi sudah ada permintaan ya dari Afghanistan itu tidak mengirimkan bahan makanan. Tapi karena di sana akan memasuki musim dingin di awal Desember, maka barang-barang yang kita kirim juga yang betul-betul diperlukan. Ini ada 17 jenis ya. Ada tenda pengungsi, tenda keluarga yang besar, ada genset, velvet, kasur lipat, peralatan kebersihan, selimut, jaket musim dingin, long john, perkakas tukang, pakaian dalam, kantong tidur, penyaringan air bersih, lampu solar, perlengkapan bertahan hidup, baju gamis, dan juga ada kebersihan wanita. Ya, tadi disampaikan juga dari Kementerian Luar Negeri juga meminta itu. Tentu saja nih barang-barang ini akan berkembang terus. Kami selalu berkoordinasi dengan KBRI Afghanistan dan Kementerian Luar Negeri sehingga apabila nanti ada barang tambahan kita siapkan. Kemudian yang kedua tadi masalah stimulan rumah, yaitu apa pertimbangannya? Memang untuk mengganti rumah masyarakat yang hancur akibat bencana itu dari sejak tahun 2010 itu yang rusak berat itu 50 juta, yang rusak sedang itu 25 juta, yang rusak ringan 10 juta. Tentu saja dengan perkembangan waktu ya dan harga-harga material juga semakin naik. Jadi terakhir pada saat bencana Cianjur diperkirakan dana segitu tidak cukup untuk membangun rumah yang layak bagi penyintas bencana. Oleh karena itu Bapak Presiden menghitung akhirnya dinaikkan tadi yang disampaikan Bapak Menko yang rumah rusak berat mendapat 60 juta, rusak sedang menjadi 30 juta dan rusak ringan menjadi 15 juta. Seperti itu. Terima kasih. Bukan merupakan negara penerbangan konvensi pengungsi internasional sehingga sebetulnya kita memang tidak memiliki kewajiban. Namun demikian atas